Seorang jaksa gadungan bermodus makelar kasus korupsi dan calo CPNS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Jaksa gadungan berinisial AM alias Pung itu diringkus tim gabungan Kejari Makassar dan Kejati Sulsel saat melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat 9 Januari 2026 malam. Ia diciduk bersama seorang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan, inisial AR yang diduga berperan sebagai perantara. Kepala Kejati Sulsel, Dr. Didik Farhan Ali Syahdi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima jajarannya. Kata Didik saat konferensi pers di kantornya Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar, Jumat 9 Januari 2026 malam. Menurut Didik, modus yang digunakan para pelaku dengan mendatangi rumah terduga pelaku korupsi untuk diyakinkan masalahnya dapat diurus. Aksi pelaku AM itu bermula pada Mei 2025 setelah digelarnya konferensi pers dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif periode 2022-2023 di Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Melihat tayangan konferensi pers itu, terduga pelaku AM bersama AR, seorang P3K mendatangi rumah korban berinisial IS di Jalan Andi Jema, Kota Makassar. Pada pertemuan itu, AR meyakinkan IS bahwa AM adalah seorang jaksa aktif di Kejati Sulsel yang memiliki kewenangan untuk menghentikan penanganan perkara korupsi. AM dan AR pun meminta uang sebesar 45 juta rupiah yang dibayarkan secara bertahap, baik melalui transfer bank maupun tunai. Pelaku juga meminta korban mengaburkan harta kekayaannya dengan memindahkan dana dari rekening pribadi ke rekening AM. Langkah tersebut diduga kuat sebagai upaya perintangan proses penyidikan yang sedang berjalan. Selain itu, AM juga sempat menghubungi pejabat terkait melalui aplikasi WhatsApp untuk membangun kesan seolah-olah memiliki akses langsung dalam penanganan perkara. Tak hanya menyasar IS, pelaku juga memperluas aksinya dengan menawarkan jasa meluluskan IB, anak IS sebagai CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Jaksa. Untuk meyakinkan korban, pelaku meminta uang secara bertahap sejak Juni hingga Oktober 2025 dengan total mencapai 170 juta rupiah. Bahkan pelaku juga meminta tambahan uang sebesar 5 juta rupiah untuk biaya pembuatan seragam dinas kejaksaan. Setelah itu korban kembali diminta membayar 5 juta rupiah untuk biaya tiket pesawat dan akomodasi hotel di Jakarta dengan dalih proses pengurusan sedang berjalan. Bahkan pelaku sempat meminta uang kedukaan sebesar 10 juta rupiah dengan alasan anaknya meninggal dunia. Atas perbuatannya, AM dan AR diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perbuatan menghalangi proses penyidikan atau pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikenal dengan obstruction of justice. Saat ini kedua terduga pelaku telah diamankan di Kejati Sulsel untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.